Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-14 memberikan keistimewaan yang lain bagi para pemuda yang dikisahkan oleh Allah dengan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Apa keistimewaannya? Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Pertama, warabatna ala qulubihim. Kalau bahasa dari tafsir Jalalain itu rabatna qawainaha. Kami kuatkan hati mereka. Jadi setelah mereka beriman, kemudian mereka berupaya menjaga imannya, menumbuh suburkan imannya, dan mereka mengamalkannya dengan amal-amal soleh sehingga imannya terus bertambah, saling menasehati di antara mereka sehingga imannya bertambah dan semakin kokoh, maka hatinya menjadi kuat, hatinya menjadi kokoh. Nah, kekokohan hati inilah yang mengikat mereka. Karena itu, yang mereka ta'arufkan, perkenalkan di antara mereka itu bukan perkenalan fisiknya. Kamu anak siapa? Pendapatan kamu berapa? Sepatumu merek apa? Enggak. Tapi dikenalkan tentang keimanan, tentang amal soleh, proses untuk mendapatkan tambahan hidayah. Itulah yang mereka perkenalkan, sehingga ikatan di antara mereka itu ikatan hati, bukan ikatan kepentingan dunia, bukan ikatan kemaslahatan dunia, tapi ikatan hati yang landasannya adalah amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan ikatan hati inilah ikatan yang paling kuat. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Dan Allah pertautkan hati mereka. Para sahabat, orang-orang yang beriman, itu dipertautkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai Allah menyebutkan, andaikan kamu wahai Muhammad menginfakkan seluruh yang ada di muka bumi ini, gak akan bisa mempertautkan hati mereka. Tapi Allah lah yang mempertautkan hati mereka. Maka yang membuat mereka itu bisa bersatu, yang awalnya tidak saling mengenal, itu adalah karena amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Karena itulah maka ya kalau kita membuat satu perkumpulan, satu komunitas, kalau hanya perkenalan-perkenalan fisik, perkenalan-perkenalan fasilitas, maka khawatirnya nanti malah jor-joran fasilitas, jor-joran fisik, dan pada akhirnya timbul kerenggangan-kerenggangan dalam hubungan. Namun kalau yang kita perkenalkan di antara sama adalah keimanan, amal soleh, agar ditambah hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya proses untuk semakin memenuhi keimanan itu, proses untuk meningkatkan keimanan, proses untuk mewujudkan keimanan dalam kehidupan sehingga ditambah petunjuknya. Maka ini yang akan membuat ikatan semakin kuat, ikatan semakin kokoh. Warabatna ala qulubihim. Kami kuatkan hati mereka karena hati inilah yang memperkuat ikatan di antara mereka. Sehingga ikatannya adalah ikatan iman, ikatan amal soleh, ikatan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan ikatan-ikatan dunia yang mudah sekali bergeser. Makanya Allah mensifati orang-orang kafir dengan ungkapan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka itu berhimpun, berkumpul, namun hati mereka itu bercerai-berai. Sebab ikatannya bukan ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikatan untuk mendapatkan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya warabatna ala qulubihim, kami kuatkan hati mereka karena dengan kuatnya hati itulah ikatan di antara mereka semakin kuat. Tentu komunitas yang ikatan hatinya kuat karena hati masing-masing diperkuat dengan keimanan, diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan hidayah darinya, bukan hanya untuk bangga-banggaan, bukan hanya untuk happy-happy, bukan hanya untuk bersenang-senang dalam kehidupan di muka bumi ini, sehingga kalau kemudian ada tersinggung sedikit mungkin pundung fisabilillah, atau mungkin merasa tersinggung sedikit kemudian ngambek, tidak.
Karena apa? Karena mereka berhimpun, ikatan hati, kepentingan keimanan, dan untuk mendapatkan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akan dia kokoh terus meskipun mungkin dia harus memaafkan saudaranya. Karena dengan memaafkan saudaranya itulah imannya bertambah, ditambah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia harus mengalah dalam kehidupan dunia ini, karena dengan mengalah untuk kehidupan dunia, untuk kemaslahatan dunia, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kaum Ansor yang disifati oleh Allah, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengalahkan diri mereka sendiri dalam urusan dunia, dalam kepentingan dunia, untuk saudara-saudara mereka kaum muhajirin. Jadi kalau untuk urusan dunia mengalah, tapi kalau untuk urusan akhirat mereka berlomba. Inilah yang disebutkan oleh para ulama, al-isaru fil ibadati makruh. Mengalah dalam urusan ibadah itu dibenci dalam Islam. Wal isaru fid dunya mahbub. Sementara mengalah dalam urusan dunia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ikatan mereka adalah ikatan hati, hatinya diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati itu kuat karena keimanan dan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikatan mereka semakin kuat. Tapi sekali lagi, ikatan yang kuat di antara sesama itu bukan sekedar untuk happy-happyan dalam kehidupan di muka bumi, tapi ikatan itu untuk mengemban sebuah tugas. Tugas yang cukup berat. Apa tugasnya? Idqamu faqalu. Ketika mereka berdiri dan mengatakan. Menurut tafsir Jalalain, idqamu ini berdiri di hadapan Raja Dqianus. Raja yang diktator. Raja yang kejam. Raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para pemuda ini berhimpun, disatukan hatinya karena keimanan dan upaya untuk mendapatkan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdiri dengan penuh keberanian. Idqam. Mereka berdiri dengan penuh keberanian, enggak memikirkan nanti kalau saya begini akan hilang fasilitas saya, akan hilang nanti kenikmatan dunia saya. Saya nggak punya sepatu ini lagi, nggak punya topi ini lagi, nggak punya ini, nggak punya ini. Bukan itu yang dipikirkan. Maka mereka dengan keberanian yang luar biasa berdiri di hadapan raja tersebut. Faqalu, dan mereka mengatakan. Dari sini mungkin saya memahami berdakwah, apalagi berdakwah menghadapi kediktatoran, berdakwah menghadapi keangkara murkaan, itu tidak bisa sendirian. Meski ada himpunan, ada kelompok. Dan karena itulah maka seorang ulama, saya lupa kalau ada mengatakan Sayyidina Ali kalau tidak salah itu, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidham. Kebatilan yang tidak punya sistem, yang tidak punya komunitas, yang tertata rapi, itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang punya komunitas dan tertata rapi. Kalau menurut bahasa Al-Quran, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berperang, berjuang, berdakwah, melakukan aktivitas pengembangan ajaran Allah Subhanahu wa taala, pengembangan keimanan dalam kehidupan, pengembangan amal soleh dalam kehidupan, itu saffan, ya, dalam barisan yang teratur. Bukan hanya barisan yang teratur, ka'annahum bunyan. Mereka itu seolah-olah bangunan yang kait-mengkait satu dengan yang lain, marsus, yang tersusun kokoh. Karenanya tentu warobatna ala qulubihim idqamu faqalu. Apa dakwah mereka? Apa seruan mereka? Rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Inilah dakwah sepanjang sejarah, sejak nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, sampai para dai terakhir kali nanti, semuanya dakwanya sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan langit dan bumi. Karena ketika orang tidak menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghamba kepada Tuhan yang satu, maka pada akhirnya mereka akan memperhamba yang lain. Dan karena itulah raja-raja yang diktator berupaya
mencari Tuhan-Tuhan buatan agar mereka tidak realistis dalam kehidupan dan akhirnya mereka mudah dikendalikan dan mudah diperbudak. Silakan baca dalam sejarah. Firaun mengaku sebagai Tuhan. Namrud memaksa orang lain untuk menyembah patung. Tokoh-tokoh Quraisy memaksa masyarakat untuk tetap mempertahankan penyembahan patung dan tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Tuhan yang beragam itu mereka dapat dikendalikan oleh orang-orang yang punya kepentingan ingin memperbudak umat manusia. Karena itulah maka keyakinan kepada Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi, itu akan dapat mempersatukan hati umat manusia karena semuanya merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sesama hamba, tidak saling memperhamba satu dengan yang lain, dan karena sesama hamba tidak bersedia diperhamba oleh yang lain. Sehingga itulah yang diinginkan oleh bangsa Indonesia, terhapusnya penjajahan dari muka bumi. Karena penjajahan itu hakikatnya adalah memperbudak umat manusia. Seperti yang kita lihat di Palestina hari ini, Israel karena merasa menjadi bangsa yang paling mulia, bangsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan seenaknya saja dia membunuh, membantai orang lain yang tidak sesuai dengan keinginannya, yang tidak sesuai dengan kehendaknya, memaksakan kehendaknya, dan siapapun bisa di bumi hanguskan selain dari mereka. Inilah mental-mental penjajahan. Dan kita sendiri bangsa Indonesia pernah merasakan ketika Belanda datang ke Indonesia, yang saat itu belum bernama Indonesia, maka bangsa Indonesia itu diperbudak pada saat itu. Namun bangsa Indonesia, bangsa yang beriman, tidak siap diperbudak, tidak mau diperbudak. Karena itulah maka sejak mereka datang ke negeri ini, perlawanan demi perlawanan terus terjadi karena mereka sadar mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menyebabkan bangsa ini terus ada, terus terjaga. Bedakan dengan di Amerika, itu ada suku Indian. Sebetulnya yang menghuni Amerika itu bukan suku Indian. Suku Indian sudah hampir punah, habis. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mempertahankan hak-hak mereka, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta ini. Sehingga mereka mudah diperbudak yang lainnya. Akhirnya mereka pun punah. Juga bukan seperti di Australia. Suku mereka yang asli itu hilang. Mereka adalah orang-orang barat yang datang dan menguasai wilayah mereka. Mereka dijajah, diperbudak, dan akhirnya dimusnahkan. Namun bangsa Indonesia, karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rabbus samawati wal ard. Karena itulah mereka bertahan dalam kehidupan ini, nggak mau diperbudak orang yang lain. Dan kalau ada yang ingin memperbudak, akan mereka lawan. Dan karena itulah maka mereka melakukan perlawanan tahun demi tahun dan bergenerasi sampai kurang lebih 350 tahun. Dan ketika mereka merdeka, maka dinyatakan di alinea pertamanya bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan karena perjalanan panjang bahwa mereka bisa bertahan itu karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di alinea keempat dinyatakan Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa inilah yang mempertahankan jati diri manusia yang tidak mau diperbudak oleh sesama dan tidak akan memperbudak sesama. Makanya mereka menyatakan dakwah, kalimat, seruan sepanjang sejarah, seruan para nabi dan para rasul, seruan para dai. Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kami tidak akan menyembah kepada Tuhan-Tuhan selainnya. Tuhan kami hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Dan itulah sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau kita menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, laqad qulna idam syatata. Kalau kami menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, menyatakan Tuhan-Tuhan yang lain selain Rabbus samawati wal ard, maka kami akan jauh dari kebenaran, kami akan melenceng dari kebenaran. Makanya Allah menurunkan Alkitab ini, walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ikutilah Al-Quran, dan Al-Quran membimbing kita untuk mengenal Tuhan langit dan Tuhan yang menguasai segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan
Ashabul Kahfi, sehingga Allah memulai kisah rinciannya dengan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Mereka itu para pemuda. Bukan hanya pemuda, bukan hanya keistimewaan dari sisi fisik dan usia, tapi amanu bi rabbihim, mereka beriman dengan Tuhannya. Bukan hanya beriman, tapi mereka mengamalkan imannya dalam kehidupan dan saling menasihati di antara mereka, sehingga wazidnahum huda, kami tambah hidayah pada mereka. Kemudian bukan hanya untuk pribadi, tapi warabatna ala qulubihim, kami kuatkan hati mereka, sehingga dengan kuatnya hati mereka itu ikatan mereka juga makin kuat, karena ikatan mereka adalah ikatan hati. Dan kekuatan ikatan mereka, karena kekuatan hati mereka itu tidak hanya untuk bersenang-senang dalam kehidupan, tidak hanya untuk mencari kesenangan dan kepuasan dalam kehidupan, tapi mereka melakukan itu untuk melakukan sebuah misi besar, yaitu menghancurkan keangkara murkaan, menghancurkan penjajahan dari muka bumi, menghancurkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan mental siap dijajah oleh orang lain. Makanya idqamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.